Isu pemain titipan di Timnas Indonesia. Masuknya Dendy Sulistiawan dan Dimas Derajat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023 diisukan sebagai pemain titipan. Tuduhan itu dilayangkan publik ke Sumarji lewat media sosial. Dalam situasi seperti ini, pembelaan apapun dari Sumarji tak akan membuat para penuduh isu itu puas. Namun, jika ditelaah lebih dalam, Dendy dan Dimas merupakan pemain yang bisa memenuhi gaya main Shin. Karakter main Dendy dan Dimas cukup membuat Shin terpuaskan. Buktinya Dimas telah melesakkan 6 gol selama dipercaya Shin, sedangkan Dendy 5 gol. Ini tidak seperti striker lainnya yang tajam di liga, tetapi masuk angin saat di Timnas. Beberapa nama yang bisa disebutkan adalah Ilija Spasojevic, Stefano Lillipali, Rico Simanjuntak, dan Dedik Setiawan. Mereka ini seperti kurang beruntung dalam strategi permainan Shin. Itu pula mengapa pemain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri langganan pemanggilan Shin. Selain punya kualitas dengan sempat main di Eropa, naluri golnya terukur. Shin seperti telah menyadari pemain-pemain bertubuh mungil Indonesia lebih konstruktif di sisi penyerangan dibanding pemain jangkung. Kecepatan pemain bisa dieksploitasi. Karena itu, jika melihat dengan saksama, isu pemain titipan diembuskan tanpa bertanggung jawab. Hal semacam ini bisa mengganggu psikologis pemain yang telah dipercaya Shin. Disinilah kunci keberadaan Shin. Pelatih 53 tahun itu harus bisa mengatrol mentalitas pemain. Tanpa mentalitas sekuat Karang, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023. Konstruksi strategi STY di Timnas Indonesia dan isu pemain titipan. Wajah Timnas Indonesia agak bopeng menjelang tampil di Piala Asia setelah kedodoran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dilumat Irak dengan skor 1-5, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Ini mengecewakan sebab ekspektasi publik Timnas telah naik kelas. Tanda kenaikan kelas Timnas itu tergambar saat melawan Argentina. Meski kalah 0-2, tim racikan Shin Tae-yong memperlihatkan gaya main yang Spartan dan penuh kejutan. Sebelumnya, Timnas juga bisa menumpas tim yang peringkat FIFA-nya lebih baik seperti Kuwait, Curaçao, Burundi, dan Turkmenistan. Ditambah lagi ada tenaga pemain naturalisasi. Karena itu Shin menatap serius persiapan menuju Piala Asia. Itu pula yang menjadi alasan mengapa Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Yang pasti pelatih asal Korea Selatan ini akan mengkonstruksi strategi permainan Indonesia di Piala Asia. Ini penguatan kelebihan tim dan antisipasi kekuatan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jika mengacu pemusatan latihan, sebelumnya Shin akan menggembleng fisik pemain pada sepekan awal pemusatan latihan. Bahkan latihan bisa 3 kali sehari. Setelah itu filosofi dan strategi permainan jadi penekanan. Kemungkinan besar formasi 3 back akan dimatangkan. Ini karena formasi ini tak solid saat lawan Iran dan Filipina. Antisipasi absennya gelandang pengatur serangan, dalam hal ini Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, juga krusial. Tanpa dua pemain ini terlihat ada kekuatan yang hilang. Posisi gelandang bertahan juga krusial. Shin seperti belum menemukan satu pemain yang solid dan stabil, juga punya daya rusak permainan lawan saat menghadapi tim lebih kuat. Sekilas, masuknya nama Dendy Sulistiawan dan Dimas Derajat di Timnas Indonesia untuk Piala Asia diwarnai intrik. Ini karena performa keduanya kurang garang di liga. Hal ini memunculkan isu ada pemain titipan di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong rombak skuad Timnas Indonesia, 11 nama dari babak kualifikasi dicoret. Shin Tae-yong sudah memilih 29 pemain Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Mereka akan menjalani pemusatan latihan. Nantinya jumlah ini akan mengerucut menjadi 23 pemain yang akan bermain di Piala Asia nanti. Menariknya, dari daftar yang sudah dirilis, hampir 11 pemain yang dicoret sejak babak kualifikasi lalu. Di posisi kiper pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu ada nama Nadeo Argawinata dan Adi Satrio. Namun kali ini Shin Tae-yong memberikan tempat pada Hernando Ari, M. Riyandi, dan Syahrul Trisna.
Diprediksi mereka jadi nama yang akan dibawa ke Piala Asia nanti. Beranjak ke sektor pertahanan, Fahrudin Arianto dan Koko Ari akhirnya tidak masuk skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor back timnas saat ini sudah cukup solid dan memiliki banyak pilihan. Terbaru, Justin Hubner menjadi kekuatan baru yang dibawa ke Piala Asia. Selain itu ada Wahyu Prasetyo yang baru saja debut beberapa waktu lalu. Total ada 10 back yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk persiapan TC nanti. Di sektor gelandang, perombakan yang cukup masif terjadi. 5 pemain yang membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi akhirnya dicoret. Mereka adalah Stefano Lillipali, Muhammad Rafli Rachmat Irianto, Syahrian Abimanyu, dan Alfa Andra Dewangga. Sudah sempat masuk daftar, Irianto akhirnya dicoret karena mengalami cedera. Duo Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner akhirnya bisa merapat ke timnas setelah sempat mengalami cedera. Pemain debutan Arkan Fikri juga kembali mendapatkan panggilan kali ini. Menuju sektor penyerangan, 2 pemain cepat yakni Terence Puhiri dan Irfan Jaya tidak masuk dalam tim. Lini depan justru mengandalkan pemain muda seperti Rafael Struijk, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka juga sudah sukses mendapatkan tempat di klub. Hal ini sesuai dengan kriteria Shin Tae-yong yang memang gemar memaksimalkan pemain muda.